Baik, terima kasih. Dan kami semua yang ada di sini, kami berkumpul bersama-sama dari Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara. Hai. Kami semua menyapa sobat-sobat BGP Provinsi Maluku yang senantiasa setia stay tune di channel ini. Baik teman-teman sekalian, para rekan, sahabat, pendidik yang penuh dengan motivasi, perlu kami sampaikan bahwa aksi maupun program yang diluncurkan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku merupakan program yang betul-betul bermakna secara khusus buat kami yang berada di Kepulauan Kei Kabupaten Maluku Tenggara. Mengapa tidak? Dari komunitas-komunitas belajar yang awalnya dibentuk oleh sekolah-sekolah kami yang kemudian dijadikan sebagai sampel pada beberapa bulan yang lalu, ternyata kami boleh ada hadir saat ini dengan konsep pemikiran yang baru tentunya. Dari beberapa tim-tim penggerak yang sudah dikirimkan dari Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, bahwa kami 5 sekolah kami sudah berkumpul bersama di sini, dan perlu kami bagikan setelah dari proses monitoring dan kemudian proses pada pendampingan kemarin, akhirnya kami boleh berbangga. Kita boleh mendeklarasikan hasil dari pertemuan kemarin, dari kebutuhan, dari keunikan yang kami miliki, bahwa kami berangkat dari jenjang yang berbeda, ada TK, ada SD, ada SMP, dan juga SMA. Maka kami menginisiatif untuk membentuk satu komunitas yang berisi beberapa jenjang, itu dari 5 sekolah ini menjadi satu komunitas belajar, yaitu komunitas Aini Ain yang mengambil dari filosofi kebudayaan yang berada di Kepulauan Kei, di mana kita semua milik kita bersama. Siapapun mereka, dari asal manapun, dengan konsep pemikiran manapun, kita saling memiliki satu dengan yang lain, saling menyayangi, saling berbagi, dan saling mengisi. Inilah kami, potret-potret kami dari komunitas belajar Aini Ain, yang kami siap untuk memberikan praktik-praktik baik kepada teman-teman sekalian yang ada pada sekolah-sekolah lain nantinya di Kepulauan Kei Kabupaten Maluku Tenggara. Baik rekan Balai Guru Penggerak sekalian, ada bersama-sama dengan kita sekalian, ada 5 komunitas belajar yang akan bersama-sama membersamai kita, membagikan apa saja keluhan, masalah dalam program implementasi kurikulum Merdeka. Mari kita kupas tuntas. Kita mulai dari komunitas belajar dari SMP Karel Satswitubun di Langgur. Ya, boleh kami menyapa, ada Ibu Kepala Sekolah dari SMP Karel. Ibu, boleh perkenalkan Ibu? Ya, terima kasih Bu Wulan. Terima kasih juga untuk kesempatan ini. Halo sahabat BGP Maluku, perkenalkan kami dari komunitas belajar Karsa Fatnim yang ada pada SMP Karel Satswitubun Langgur. Kebetulan kami tergabung dalam komunitas Aini Ain yang bergabung bersama-sama dengan teman-teman kami di saat ini, dan juga ada penggerak saya, Ibu Akbar. Ibu Lin. Oke, terima kasih Ibu Kepala Sekolah dan juga Ibu Lin ya. Kami sapa juga Ibu Lin. Seperti yang kita ketahui bahwa komunitas dari SMP Karel memiliki nama komunitas belajar Karsa Fatnim ya. Iya Bu. Boleh nanti dibagikan kenapa filosofi, kenapa sampai dari SMP Karel mengangkat komunitas ini sebagai komunitas Fatnim. Iya. Ya, silakan. Iya, makasih Bu Wulan. Jadi kami mengangkat nama komunitas belajar kami ya, dari filosofi daerah Kei tercinta
Karsa Fatnim. Karsa itu akronim dari Karir Satsui Tubun. Fatnim berarti kesayangan, kecintaan. Berarti Karsa Fatnim berarti rasa cinta kami yang mendalam terhadap SMP Karir. Sehingga dengan bertolak dari itu kami mengambil nama komunitas belajar kami dengan menggunakan komunitas Karsa Fatnim. Mungkin itu Bu Wulan. Oke, luar biasa sekali. Jadi menggagas dari etnis yang ada di Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara. Kemudian SMP Karel mengangkat judul ini sebagai nama untuk komunitas belajarnya. Luar biasa sekali. Rekan-rekan Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, kita akan bersama-sama mengidentifikasi. Kita mau mencari-cari tahu kira-kira ada beberapa hal yang perlu dibahas dari SMP Karel, dari komunitas ini. Kesulitan apa, tantangan apa yang dihadapi dalam menerapkan implementasi kurikulum Merdeka? Mari kita tanya-tanya. Silakan, mungkin dari Ibu Lin, boleh kita berbagi informasi, Ibu Lin? Ya baik, terima kasih. Mungkin di sini yang bisa saya bagikan terkait dengan tantangan, karena memang di SMP Karel itu sendiri saya baru mengabdi 2 minggu ini. Jadi nanti untuk lebih jelas nanti dilengkapi oleh Ibu Kepala Sekolah. Tapi yang saya amati sejauh ini yang menjadi tantangan adalah semangat dan kemauan dari guru-guru itu sendiri untuk mengimplementasikan kurikulum kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran di sekolah. Lalu dalam hal ini yang menjadi tantangan adalah kami ada beberapa guru yang memang dari sekian guru ada sebagian guru yang memang guru-guru sudah senior, sangat senior, bahkan sisa beberapa tahun sudah mau pensiun sekitar 1 hingga 2 tahun. Jadi yang menjadi tantangan kami adalah bagaimana caranya semangat kami memberikan semangat, memotivasi teman-teman guru agar bisa terlibat dan bisa berperan aktif untuk memajukan kurikulum Merdeka yang sedang digagas hingga saat ini. Ya, mungkin selebihnya dilengkapi oleh luar biasa. Kita menangkap dari Ibu Lin bahwa ada tantangan terkait motivasi dari guru-guru, dari para pendidik yang ada di SMP Karel. Itu menurut penuturan dari Ibu Lin yang beliau merupakan salah satu guru juga yang baru pindah kurang lebih 2 minggu ya Ibu Lin ya. Mungkin nanti selanjutnya kita akan mengupas lebih rinci dari kepala sekolah SMP Karel. Sebetulnya tantangan apa yang lebih concern yang dihadapi oleh SMP Karel itu sendiri. Silakan Ibu Kepala Sekolah. Iya, terima kasih Bu Wulan. Jadi tantangan yang concern yang harus kami hadapi yaitu dengan diberlakukannya kurikulum Merdeka. Jadi implementasinya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghadapi tantangan itu. Nah, itu situasi besar yang kami hadapi. Kemudian tantangannya saya berpikir seperti ini. Saya kepala sekolah yang datangnya dari guru penggerak. Masa di sekolah tidak ada semangat, guru-guru saya tidak ada semangat untuk mengimplementasi Merdeka Belajar, dan kemudian pembelajaran diferensiasi yang berpusat kepada siswa itu tantangan bagi saya. Nah, dengan demikian saya bersyukur juga bisa bergabung dalam komunitas ini, sehingga melalui kesempatan ini mungkin saya bisa belajar, bisa berbagi lebih dalam, bisa bisa menerima hal-hal positif, hal baik dari teman-teman dalam komunitas ini untuk bagaimana mengarahkan teman-teman saya di sekolah, teman-teman guru di sekolah untuk menghadapi tantangan ini. Karena suka tidak suka, tantangan ini harus kita hadapi. Dan kebetulan kami sudah mengimplementasikan juga kurikulum Merdeka, itu dengan opsi pilihannya Merdeka berubah. Kalau pada tahun pelajaran 22-23 kemarin kami baru ke Mandiri Belajar. Nah, pada tahun 2023-24 ini saya beranikan diri untuk memilih opsi Merdeka Mandiri berubah, dengan harapan
kami tetap mau belajar dan belajar untuk mengadaptasi diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Baik. Semangat guru saya yang memang luar biasa itu memicu saya untuk semakin bersemangat. Iya. Oke, baik. Saya menangkap tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, artinya sejalan juga dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Lin, bahwa terkait motivasi untuk teman-teman, untuk para guru yang ada di SMP Karel, bagaimana menghadapi tantangan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Suka tidak suka, mau tidak mau, harus menerapkan implementasi kurikulum Merdeka. Dan tantangannya, karena beliau juga merupakan guru penggerak, itu sudah ada label yang mengharuskan, artinya mendorong untuk Ibu Kepala Sekolah menerapkan bagaimana pembelajaran itu berdampak kepada siswa. Luar biasa sekali ya. Tantangannya tetap ada, di kata kuncinya adalah motivasi, bagaimana cara meningkatkan motivasi. Nah, baik. Sekarang kita boleh mencari, menjelajah lagi, kira-kira apa yang bisa dibagikan praktik baik oleh ada salah satu kepala sekolah. Beliau merupakan kepala sekolah favorit juga di jenjang SMA. Kita menyapa Ibu Domitila Teniwood. Ibu boleh melambaikan tangan di kamera. Iya, beliau ini merupakan kepala sekolah SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, yang merupakan sekolah penggerak angkatan ketiga. Bapak Ibu sekalian, untuk kita ketahui bersama bahwa sekolah penggerak yang ada di Kepulauan Maluku Tenggara belum cukup banyak, dan angkatan ketiga merupakan angkatan pertama di Kabupaten Maluku Tenggara yang itu kemudian dijadikan sebagai ikon untuk beberapa sekolah yang ada di Kepulauan Maluku Tenggara sebagai percontohan untuk sekolah-sekolah yang lain. Boleh nanti kita tanya jawab dengan Ibu Domitila Teniwood untuk membagikan praktik baik. Kira-kira dari beberapa hal tadi yang disampaikan dari komunitas belajar yang berada di SMP Karel, kira-kira adakah tips atau trik bagaimana cara meningkatkan motivasi terutama kepada para guru dalam menghadapi tantangan implementasi kurikulum Merdeka? Silakan Ibu Kepala Sekolah. Selamat siang semua, selamat ketemu lagi. Terima kasih atas kesempatan hari ini kita bisa berbagi bersama, bisa berada di sini. Yang tadi sudah diperkenalkan, saya biasa dipanggil singkat Ibu Tila saja, Kepala Sekolah SMA Negeri 3. Tadi sudah disampaikan oleh teman kita, Kepala Sekolah SMA, Kepala Sekolah SMP Karel, ya, tentang kita berbagi. Karena memang begini, pertama saya sampaikan bahwa kurikulum ini kan kurikulum baru, ya. Ada yang sudah lakukan tahun kemarin, ada yang sudah tahun ketiga, melalui tes, melalui pendaftaran mandiri dan sebagainya. Kebetulan kami masuk pada sekolah penggerak, notabene harus mengikuti IKM. Dan kita melalui satu pelatihan yang cukup lama dan matang selama 1 bulan secara daring, dan harus siap untuk melaksanakan IKM. Dan ternyata setelah kita lihat dari runutan IKM ini ada 3 komponen yang perlu, yaitu intra, kemudian POK yaitu P5, dan ekstra. Ya. Ekstra ini nanti dikelola langsung oleh kesiswaan, ya kan? Sedangkan intra dan apa namanya, ini oleh kurikulum. Ya, di sini yang perlu kita lakukan, biasa orang katakan bahwa ini kurikulum baru, berarti ada nuansa yang sedikit merasa bahwa memang ini biasa kurang, ya. Apalagi sekarang sistem kita biasa mengikuti lewat daring dan sebagainya. Ada yang selalu mengikuti luring dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita petakan. Permasalahan yang biasa terjadi di dalam sekolah yaitu tentang guru. Ada paradigma guru yang pertama, yang biasanya khusus seperti tadi disampaikan, guru yang sudah mau pensiun.
berarti tingkat IT-nya itu masalah. Sebenarnya mereka ini memiliki motivasi hanya karena IT. Ya, kalau itu diberikan pendampingan, saya rasa ini berjalan. Ya. Kemudian guru yang sudah IT, kalau sudah IT berarti mereka ini apa saja yang kita berikan selalu mereka akan lakukan. Jadi kalau seperti itu, ibu yang paling baik petakan ini, ya, dan berikan pendampingan khusus oleh guru-guru yang tadi. Dengan demikian mereka akan memiliki semangat yang luar biasa untuk mengembangkan. Dan analisis kebutuhan ya Ibu ya, iya, analisis kebutuhan untuk setiap guru. Iya, analisis kebutuhan. Jadi pertama analisis kebutuhan guru. Kemudian yang kedua, kita harus petakan kebutuhan siswa. Ini yang paling utama. Ya, yang dikatakan dengan tes diagnostik itu kepada anak. Untuk kita petakan. Malah di dalam modul pun di dalamnya akan kita petakan itu. Setiap anak contohnya dalam satu kelas ini 26 orang. Berarti harus dipetakan berapa yang bisa gaya belajarnya kinestetik, gaya belajarnya itu yang harus kita petakan ya. Dan ini yang saya lihat sangat bagus. Kalau ini kita buat, maka akan muncul malah guru juga yang kemarin-kemarin seperti kami alami. Guru yang kemarin yang merasa IT kurang, mereka ini setelah mereka melakukan ini, ternyata mereka punya motivasi yang luar biasa. Ya, mereka motivasi yang luar biasa. Dan ini tercermin dari hasil anak yang kita pantau. Karena kita punya sistem P5-nya sistem blok. Jadi kita petakan dalam satu minggu lebih itu anak hanya belajar P5 dengan materi 17 materi. Habis mereka kunjungan langsung, praktek langsung. Jadi kita punya kemarin itu. Jadi ini kalau ini dilakukan, saya rasa tidak ada masalah. Malah ini sangat memberikan nuansa positif bagi anak-anak dan juga bagi guru yang tadi disampaikan. Jadi itu kita petakan, saya rasa ibu tetap akan berjalan. Dan mungkin masalah yang paling utama juga yang perlu diperhatikan itu dari sisi modulnya. Modul itu yang perlu kita petakan, ada yang langsung diambil dari PMM, kita modifikasikan sesuai dengan kebutuhan siswa sekolah. Itu yang utama. Dan guru harus pintar-pintarnya, harus setiap saat ibu kepala sekolah arahkan guru selalu buka PMM. Karena itu adalah tempat di mana kita selalu berbagi dan kita menerima hal positif dari situ. Itu yang saya rasa seperti itu. Kalau ini berjalan, berarti semuanya akan seperti yang kita harapkan. Mungkin itu saya. Baik, luar biasa. Iya. Kita dapat angin segar ya dari Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Beliau membagikan praktik baik bagaimana cara mengelola sekolah, bagaimana meningkatkan motivasi para guru sehingga bisa bareng-bareng dalam menghadapi tantangan implementasi kurikulum Merdeka. Tadi saya mencatat bahwa ada pemetaan yang dilakukan oleh beliau, di mana pemetaan kebutuhan yang dilakukan untuk disasar kepada seluruh guru akan sangat membantu dalam melakukan pendampingan khususnya untuk para kepala-kepala sekolah sebagai manajer dalam sebuah sekolah itu sendiri. Luar biasa sekali. Kita kembali lagi ke SMP Karel. Ketika ada motivasi yang kemudian itu jadi masalah, adakah masalah lain yang dihadapi oleh satuan pendidikan yang saat ini juga menerapkan kurikulum Merdeka secara mandiri? Selain dari motivasi daripada guru, apakah fasilitas contohnya, ataukah ada teknik-teknik atau muatan-muatan lain di dalam implementasi kurikulum Merdeka itu yang masih dirasa itu masih bermasalah? Bisa tolong dibagikan? Iya, baik Bu Wulan. Terkait dengan fasilitas, saya rasa kami punya fasilitas lengkap. Internet oke, ruang belajar yang nyaman, kondisi sekolah yang nyaman. Tapi masalah kami bagaimana guru mau mempraktekkan pembelajaran diferensiasi ini saja yang masih agak kurang. Masalahnya itu tadi mungkin saya mungkin dari segi kepemimpinan mungkin belum terlalu melihat ke diferensiasi yang dilakukan ke guru. Yang kita fokuskan ini diferensiasinya ke siswa. Padahal harusnya diferensiasi dari guru dulu. Nah, itu mungkin satu hal yang saya merasa bahwa saya kurang di situ.
dalam hal ini dalam pemberian materi atau sosialisasi atau penguatan terhadap teman-teman saya, mungkin saya masih belum memetakan guru, belum membuat pemetaan kepada guru, sehingga dalam pelayanan kepada guru mungkin masih sama ya dengan memaksa, seakan-akan memaksakan kehendak saya supaya harus jadi. Padahal inti dari diferensiasi ini awalnya kita harus memulai dari guru, sehingga dari guru merasakan, oh begini cara belajar dengan gaya diferensiasi. Berarti hal yang sama juga dalam hal mereka terapkan ke siswa, mungkin mereka sudah lebih terbiasa untuk memetakan siswa, gaya belajar siswa seperti kinestetik, auditori, visual, itu sudah terbiasa karena mereka juga diperlakukan seperti itu. Luar biasa. Kita menangkap bahwa Ibu Kepala Sekolah sudah mulai memberikan refleksi terhadap apa saja yang belum dilakukan dalam satuan pendidikan itu, sehingga menjadi satu catatan untuk perbaikan. Karena perbaikan itu sangat penting untuk memperoleh hal yang lebih baik. Dari SMP Karel kita akan berpindah ke SD Fatwahan yang kita kenal dengan komunitas Garudanya. Kita menyapa ada 2 guru yang begitu aktif. Kalau tidak salah ini juga jebolan dari guru-guru penggerak angkatan 1. Ya, kita menyapa, mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Ya, selamat siang semuanya. Halo sahabat BGP. Perkenalkan, saya guru dari SD Impres Watwahan. Nama saya Ibu Selvi. Dan ada rekan saya. Oke, selamat siang semuanya. Halo sahabat BGP. Perkenalkan, saya guru dari SD Impres Watwahan. Nama saya Ibu Sesi. Kami di SD Impres Watwahan memiliki komunitas belajar yang namanya Garuda, komunitas Garuda. Garuda itu kepanjangannya Guru Merdeka. Kami terinspirasi untuk memilih nama ini karena memang kami menginginkan untuk guru itu merdeka dalam mengajar dan bagaimana memberikan pelayanan kepada peserta didik atau murid itu sendiri. Ya, baik, luar biasa. Terima kasih, sudah komplit tadi ya, sudah memperkenalkan, sambung dengan memperkenalkan juga komunitas. Kenapa sampai mengangkat komunitas itu sebagai komunitas Garuda? Luar biasa sekali. Para sobat BGP Provinsi Maluku, untuk kita ketahui bersama bahwa di SD Fatwahan juga komunitas belajarnya juga cukup bergerak dengan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah. Mari kita akan mengupas tuntas bagaimana program atau aksi yang dilakukan oleh komunitas Garuda ini dalam mengelola sekolah itu. Seperti yang kita ketahui bahwa SD Fatwahan ya menerapkan kurikulum Merdeka Mandiri. Nah, kita akan kupas bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka itu sendiri dalam implementasinya pada skup kelas dalam lingkaran pengaruh para guru. Kira-kira boleh dibagikan untuk Ibu Silvi ataukah dari Ibu berdua boleh nanti membagikan kira-kira praktik baik apa yang sudah dilakukan dari SD Fatwahan dalam kaitannya dalam penerapan pembelajaran di dalam kelas, implementasi kurikulum Merdeka secara mandirinya. Oke, terima kasih Bu Wulan atas kesempatannya, pertanyaan yang bagus. Kami di SD Impres Watwahan memang baru melakukan pembelajaran dengan menerapkan kurikulum Merdeka. Kemudian yang di semester ini kami menggunakan sistem blok juga seperti yang tadi disampaikan oleh
Ibu narasumber. Yang sudah kami terapkan adalah bagaimana menerapkan pembelajaran diferensiasi. Cuma saja ada beberapa kendala, belum semua guru bisa melakukan hal itu. Karena memang butuh waktu, karena ini hal baru. Jadi dalam proses belajar kami semua saling mengisi dalam hal ini. Jadi biasanya di sekolah kami itu setiap hari Jumat ada kegiatan yang dilakukan untuk berbagi sesuai dengan program di Kombel kami memiliki satu nama program yaitu hidangan, di mana dalam hidangan itu ada beberapa program pendukung lainnya, yaitu Bubara ini kepanjangannya buat barang rame-rame. Nah, dalam kegiatan Bubara itu kami sering lepas di dalam komunitas sendiri. Bahkan juga kami sudah pernah melakukan 2 kali webinar, berbagi di webinar, dan puji Tuhan melibatkan banyak orang yang hadir dalam webinar tersebut. Itu berarti bahwa apa yang kami bagikan bisa dirasakan juga oleh orang lain. Nah, dari SD Fatwahan kita cukupkan, kita tahan dulu. Kita beralih ke SD Impres Ohojang. Kita menyapa ada Ibu Kepala Sekolah yang selalu hits. Selamat siang Ibu Kepala Sekolah dan para guru-gurunya yang selalu aktif. Boleh memperkenalkan diri dulu Ibu, silakan dengan beberapa gurunya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Ibu Yohana Damamae sebagai Kepala Sekolah di SD Impres Ohojang, sekaligus sebagai Ketua Kombel di SD Impres Ohojang. Inilah teman-teman tim saya yang sebagai anggota Kombel. Yang pertama ini Ibu Tina sebagai Sekretaris Komunitas Belajar SD Impres Ohojang, dan paling kanan adalah Ibu Vero sebagai anggota. Nah, nama komunitas kami adalah Komunitas Guru Hebat SD Impres Ohojang. Mengapa kami ambil kata hebat? Karena berdasarkan analisis rapor pendidikan tahun 2022 maupun 2023, yang masih merah itu ada pada karakter kemandirian. Dengan demikian kami ambil kata sifat hebat, yang artinya hormat, etika, berani, amanah, dan tangguh. Hebat adalah kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang luar biasa, istimewa, atau memiliki kualitas yang baik. Nah, ini mengingatkan kami untuk setiap hari dalam sarapan pagi, kami selalu mengingatkan anak-anak kami selama 30 menit yang dimulai tepat pukul 7 sampai pukul 7.30 itu lebih prioritas kepada sosialisasi tentang iklim keamanan sekolah dan iklim kebinekaan. Nah, baik, saya sudah perkenalkan dan mungkin ada pertanyaan lanjutan yang harus kami sampaikan. Ya, luar biasa sekali. Ini tadi curahan sedikit dari Kepala Sekolah SD Impres Ohojang. Luar biasa. Beliau ini bertutur cukup terstruktur sekali. Kita bisa membaca dari situ bahwa terpotret bahwa beliau ini memiliki dedikasi, loyalitas yang begitu luar biasa. Ini akan seru Bapak Ibu sekalian, karena kenapa? Dari latar belakang para pendidik yang ingin selalu belajar, mencerminkan bahwa dari SD Impres Ohojang ini juga ingin mengupas banyak hal, apa saja yang dihadapi, masalah apa saja yang dimiliki oleh satuan pendidikan tersebut. Mari kita tanya-tanya. Boleh kepada Ibu Tina menyampaikan sedikit ataukah sebagian besar kira-kira persoalan apa yang dihadapi oleh satuan pendidikan di SD Impres Ohojang terhadap implementasi kurikulum Merdeka? Silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan lagi sehubungan dengan tantangan. Yang pertama, kepala sekolahnya bukan kepala sekolah penggerak atau sekolah penggerak. Guru-guru saya juga belum ada yang guru penggerak, kecuali kemarin kami baru dapatkan 1 guru penggerak. Tetapi dari tantangan itulah, karena keberpihakan kami kepada siswa, maka kami harus bergerak, tergerak, dan selalu menggerakkan. Kami mulai memikirkan solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Pada tahun 2022, kami datangkan narasumber dari Kabupaten Maluku Tenggara untuk memberikan sosialisasi sehubungan dengan kurikulum yang muatannya kami kerucutkan, yaitu diferensiasi. Dan puji Tuhan, karena semangat daripada guru-guru SD Impres Oh Ijang, maka semua mulai melakukan asesmen awal. Kemudian merujuk dari asesmen awal itu, anak-anak siswa-siswi mulai dipetakan. Tidak terbatas pada asesmen diagnostik awal tahun ajaran, tetapi kami melakukan asesmen melalui pertanyaan-pertanyaan pada awal kegiatan belajar mengajar permuatan pelajaran. Supaya apa? Kami bisa mendapatkan pemetaan siswa di dalam kelas, sehingga pendampingan bagi siswa-siswa yang memang membutuhkan pendampingan itu bisa secara optimal atau hasilnya bisa optimal. Itu pada tahun 2022. Dan pada tahun 2023 kami merasa lagi masih terjadi kekurangan-kekurangan. Olehnya itu kami bekerja sama dengan 8 kepala sekolah dari Kabupaten Maluku Tenggara yang berdomisili di Kei Kecil, dan ada 3 kepala sekolah dari Kei Besar. Kami ada dalam satu forum dan mendatangkan narasumber dari Ambon, yaitu Ibu Lulu, untuk memberikan lagi penyegaran, penguatan, serta materi-materi tentang kurikulum Merdeka. Karena kami mendaftarkan, kami berani nih, tanpa kekuatan yang cukup, tetapi kami berusaha untuk mendaftarkan sekolah kami menjadi Merdeka Berubah. Nah, dari komitmen kami harus bisa bergerak. Karena apa? Yang tadi saya sampaikan, keberpihakan kepada siswa-siswi. Nah, setiap kami punya program prioritas 1, yaitu Sabar Pak. Sabtu berbagi praktek baik sesuai dengan hasil refleksi minggu sebelumnya. Kami mantapkan pada minggu berjalan, yaitu setiap hari Sabtu. Jadi kami juga datangkan narasumber yang kami lihat di Maluku Tenggara ini sebagai guru-guru penggerak atau yang sudah bisa kami hubungi begitu. Artinya bahwa guru-guru penggerak di Kabupaten Maluku Tenggara semua is the best. Tetapi yang kebetulan yang kami tahu antara lain Ibu Vista dan Ibu Yamlean. Nah, itu yang sering kami pakai pada hari Sabtu. Tetapi kadang-kadang tanpa narasumber, saya sebagai ketua Kombel, kalau memang itu materi bisa saya berikan atau Ibu Tina, maka kami tetap berbagi siapa yang bisa menyajikan materi hari Sabtu. Di situ kita akan saling berbagi untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kami. Dan yang satu yang merupakan tantangan juga adalah beberapa guru senior kami itu dalam menggunakan IT, khususnya aplikasi-aplikasi, ini masih sangat lamban. Sehingga dalam penganggaran di Arkas itu ada peningkatan mutu guru berkaitan dengan IT. Tapi tidak cukup, 1 kali pelatihan tidak cukup. Dengan demikian itu akan dilakukan secara berulang pada kegiatan hari Sabtu. Nah, selain itu yang masih kurang bagi kami juga ini kan tahun pertama ini untuk mau isi rapor pendidikan siswa ini menggunakan aplikasi baik dari Kemendikbud maupun aplikasi-aplikasi lain yang ditawarkan. Tetapi sebelum kami mengisi,
maka kami tentu membutuhkan narasumber yang handal, salah satunya ibu kepala sekolah, agar dapat berbagi sebelum kami mengisi, supaya jangan salah kaprah dan betul-betul kami menggunakan aplikasi ini betul-betul hasilnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tua. Begitu Ibu. Jadi itu saya kupas tuntas, tapi saya juga bangga, saya senang Ibu. Saya punya teman-teman di Ohijang, itu mereka punya semangat yang luar biasa, dan setiap kali refleksi saya tanya, betul ini dilakukan dengan ikhlas. Dilakukan karena siapa? Karena anak-anak Ibu. Tidak terpaksa. Kalau ada yang terpaksa, silakan meninggalkan ruangan ini, tidak apa-apa. Tapi setiap saya tawarkan demikian, guru-guru bilang, tidak Ibu, kita semua karena anak-anak kita ada di sini. Upah diberikan kepada orang yang mau bekerja. Olehnya itu mereka ingat bahwa upah atau gaji yang mereka makan itu karena anak-anak. Dengan demikian kecintaan para guru saya kepada siswa-siswi itu sangat luar biasa. Baik rekan-rekan sekalian, kita cukup menangkap banyak tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dari SD Impres Ohijang. Beliau juga membagikan praktik baik bagaimana memanajemen sekolah, menghidupkan kombel, meningkatkan motivasi para guru, bagaimana beliau mengelola sekolah yang memiliki aset yang sudah tadi beliau sampaikan, tetapi beliau mampu mengelola itu dengan baik. Hanya tadi ada beberapa hal yang saya mencatat, ada beberapa hal yang merupakan satu persoalan yang dihadapi oleh SD Impres Ohijang. Salah satunya ialah bagaimana mendampingi para guru yang memiliki kemampuan IT-nya masih di bawah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana mengelola rapot yang ada di dalam implementasi kurikulum Merdeka itu sendiri, yang beliau jujur saja menyampaikan beliau perlu sekali pemahaman terkait itu, sehingga di dalam menerapkan raport yang nantinya akan diberikan pada akhir semester ini boleh dilakukan dengan sangat baik. Nah, kita langsung saja terhubung oleh Ibu Domitila Teniwut. Jangan bosan-bosan Ibu. Mungkin kita akan saling sharing-sharing seperti apa. Tentunya dari semua satuan pendidikan akan mengalami persoalan yang sama, bagaimana dalam pemetaan kebutuhan seluruh pendidik tidak semua memiliki kemampuan IT yang cukup memadai, sehingga itu juga merupakan konsumsi bagi kita sekalian di sekolah-sekolah. Meskipun itu sekolah penggerak sekalipun tentu juga menghadapi masalah seperti itu. Kita akan mendapatkan informasi mungkin secara konkret nanti disampaikan oleh Ibu Domitila Teniwut. Silakan Ibu. Iya, seperti di awal tadi saya sudah sampaikan mengenai memang permasalahan ini tetap ada yang masalah IT untuk guru-guru, karena memang kalau dilihat dari perkembangan pendidikan sekarang, ya setidaknya para guru harus sudah bisa berkomunikasi dengan laptop dan sebagainya. Tapi jadi itu memang dibuat pendampingan cukup lama, dan yang seperti saya lakukan yaitu biasa dari guru-guru yang dianggap sudah bisa mendampingi guru-guru yang selalu mengalami kendala. Ada yang sampai masuk di dalam kelas mau mengajar pakai, karena saya karena kan harus pakai LCD dan sebagainya. Akhirnya mereka harus didampingi oleh contohnya guru-guru yang ada di sana untuk bisa membantu mereka dalam kegiatan belajar. Tapi dengan adanya begini mereka sudah mulai berusaha untuk mengembangkan diri. Itu permasalahan yang pertama. Kemudian yang kedua tentang aplikasi penilaian, ya saya rasa nanti bisa kami akan, tapi ini khusus boleh untuk langsung dijelaskan, karena bisa diundang nanti kami di sekolah untuk memberikan materi khusus tentang itu, karena memang kami juga baru pertama juga untuk tahun ini, karena tahun lalu saya mendaftar untuk hanya mandiri belajar. Kami mandiri belajar hanya 3 bulan untuk mempersiapkan, karena kami sudah tahu kami masuk di sekolah penggerak waktu itu, jadi hanya untuk melatih guru dan
peserta didik hanya satu bulan saja mereka masuk ke situ. Setelah itu kami karena hanya mendiri belajar, ya habis itu langsung kembali ke kurikulum 2013. Dan sekarang ini kami sudah dapatkan, nanti kami bisa berbagi nanti tentang proses penilaiannya, karena nanti ada 2 raport yang satu yang adalah intrakurikuler bersama dengan ekstra, tapi satu adalah kokurikuler atau P5. Yang itu nanti akan kami berbagi untuk teman-teman sekalian, untuk bisa mari, walaupun ada SD, SMP, SMA, tetapi saya rasa tidak jauh dari seperti itu. Nanti akan di pertemuan-pertemuan depan, atau mungkin lebih khusus kita akan ke sekolah masing-masing untuk bisa langsung dibuat dalam bentuk kegiatan. Jadi jangan dipikir nanti dikasih biaya apa dan saya pikiran lagi, tidak. Kita akan berbagi dengan ikhlas. Iya. Di Kombel, atau kalau di Kombel kan jumlah peserta guru kan sedikit. Yang datang hanya kita ini, tapi saya mintakan supaya langsung semua guru supaya langsung duduk pertemuan semua guru, supaya kegiatannya itu betul-betul terarah dengan baik, sehingga apa yang akan kami berikan itu langsung mengena sasaran, kayak semuanya bisa dapat di ini. Siap kami akan kami bantu. Ya, luar biasa sekali. Tadi kita mendapatkan jawaban yang konkret lagi dari Ibu Domitila Teniwut. Itu merupakan janji yang masih koma ya Ibu ya. Jadi nanti akan ditunggu oleh rekan-rekan semuanya yang dari satuan-satuan pendidikan dari jenjang lain untuk menagih janji yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Dari SD Impres Hoijang mungkin masih ada satu lagi, kebetulan juga ada Ibu Tina tadi sebagai sekretaris Kombel. Mungkin kita akan tanya-tanya kira-kira program apa yang sudah dijalankan oleh sekolah untuk menjawab kurikulumnya. Untuk kurikulumnya terkait penyusunan KOSP, apakah program di dalam KOSP-nya sudah berjalan semuanya sesuai dengan yang sudah direncanakan di dalam KOSP tersebut? Boleh dibagikan, silakan Ibu Tina. Sesuatu yang luar biasa jikalau hari ini kita ada bersama-sama di dalam kegiatan BKP. Sesuatu yang terkesan bagi saya adalah guru baru yang bergabung dan mendaftarkan diri melamar di sekolah ini karena pindahan, dan saya diterima begitu baik dari Ibu Kepala Sekolah, merespon dan menerima saya tanpa mengetahui banyak hal tentang diri saya, tanpa mengetahui latar belakang saya, tapi puji Tuhan dengan keadaan diterima ternyata saya bisa bekerja sama dengan baik dengan Ibu Kepala Sekolah. Yang menarik bagi saya adalah ketika saya ada di sekolah ini, Ibu Kepala Sekolah orangnya kooperatif dan kerja keras dan semangatnya tinggi sekali, dan setiap hari yang saya lihat sangat memantau pelajaran demi pelajaran guru-guru untuk berbobot di dalamnya. Yang saya petik lagi, beliau senang jika guru-guru itu maju, dan beliau senang guru-guru itu selalu membuat hal-hal yang baru, dan beliau merespon dengan baik jika ada sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mutu kependidikan dalam SD Impres Hoijang. Semangat beliau yang saya salut, dan beliau selalu mengadakan, kita selalu ada Sabar Pak, Sabtu Berbagi Baik, yang memang itu kegiatan ini hampir tiap minggu, dan sampai saya sendiri guru baru jujur bagi saya bahwa setiap saya berpindah dalam instansi pendidikan sekolah, saya baru menemukan bahwa hampir tiap hari kami ada dalam pengevaluasian, dan itu sesuatu yang baru bagi saya, bahwa beliau ternyata begitu antusias terhadap pendidikan ini, sangat begitu memperhatikan bagaimana pendidikan ini maju ke depan. Jadi kegiatan-kegiatan hampir yang seperti beliau bilang bahwa tanya ke guru-guru bagaimana apa siap untuk bisa ada tiap hari dalam evaluasi, bahkan dalam kegiatan Kombel. Saya melihat guru-guru juga antusias, dan ketika saya datang, saya salut dengan guru-guru yang di SD Impres Hoijang bahwa mereka orangnya terbuka, open, dan siap menerima, dan siap berbagi, dan siap mendapatkan apa yang ada pada guru-guru lainnya. Itu yang saya dapatkan dari SD Impres Hoijang. Dan
kegiatan yang dilakukan dalam Kombel kami juga bersyukur dengan adanya Kombel ini kita belajar berbagi dan berbagi praktik yang baik dan sesuatu yang luar biasa untuk memajukan pendidikan yang ada di dalam kota Langgur ya, khususnya di daerah Langgur, di mana pendidikan sekolah kita masing-masing instansi boleh maju di dalamnya. Kegiatan yang kami lakukan selama sepanjang seminggu demi seminggu, kami melakukan kegiatan yang kami kenal dengan Sabar Pak, Sabtu Berbagi Baik, di mana kami praktek baik. Kami sudah melakukan banyak hal yang sudah kami terapkan seperti merumuskan tujuan pembelajaran, turunan dari CP, bahkan sudah kami lakukan modul ajar, bahkan refleksi diri, dan juga sesuatu yang kami terapkan juga adalah praktek tentang bagaimana sesuatu yang baru dalam implementasi mereka belajar itu yang sudah kami bagikan. Bahkan juga kami melakukan implementasi pelatihan mandiri di PMM, cara mengupload dan lain sebagainya. Seperti mana kepala sekolah mengatakan bahwa guru-guru kami dalam IT juga masih kurang, tapi kami mendapatkan menarik dari Pak Afin, di mana kemarin beliau mengatakan kita perlu mengadakan asesmen awal untuk mengkaji sampai sejauh mana guru ini bisa di dalam IT-nya, mana yang belum menarik bagi kami, dan kami akan terapkan ini nanti sesudah dari ini. Yang harusnya kami mau terapkan kemarin, tapi berhubung waktu sudah agak lat, kami sudah merencanakan. Jujur saya melihat kepala sekolah ini semangatnya luar biasa. Dan saya kadang-kadang sampai bilang, beliau sudah usia, tapi genjetnya itu membuat yang di bawah itu merasa kewalahan. Saya suka bilang sama guru-guru, beliau yang tua aja udah semangat, kita yang masih muda, ayo kita jangan kalah semangat. Dan saya sering berbagi ke guru-guru, implementasi mereka belajar harus kita lakukan, harus tuntas, supaya semua guru-guru di SD Hojang juga terlibat aktif di PMM. Dan kami juga melakukan pembelajaran yang membahagiakan kepada murid-murid di dalam pelajaran, dan ada banyak hal yang sudah kami terapkan, seperti juga memanfaatkan teknologi Canva yang sudah kami terapkan ke setiap berbagi praktik baik di satuan pendidikan kami. Demikian. Oke. Sekian dari kami dari Kabupaten Maluku Tenggara, Komunitas Belajar Aini Ai, Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara, dengan edisi berbagi praktik baik. Semoga ajang ini akan menjadikan pembelajaran juga untuk komunitas-komunitas belajar yang lain. Tetap semangat, salam dan bahagia. Salam, bye.